Hai, apa kabar? Ya, jadi baru-baru aja kemarin lembaga survei Counterpoint itu merilis top 10 best-selling smartphone di tahun 2022. Dan dari data tersebut, 8 dari 10 smartphone paling laris di 2022 adalah iPhone. Nah, yang menarik perhatian saya justru bukan dari banyaknya iPhone yang laris, tapi di situ di peringkat 6 terdapat iPhone 12 yang jadi HP paling laris di tahun 2022. Dan kalau dilihat di 2022, artinya iPhone 12 itu udah berusia 2 tahun. Lalu kalau dilihat dengan data yang serupa, kita mundur sedikit di 2021, di tahun tersebut 10 smartphone paling laris ada iPhone 11 yang ada di peringkat 5. Dan di situ juga berarti iPhone 11 udah berusia 2 tahun. Nah, dari data ini, membeli iPhone seri lama menurut saya bukanlah sebuah masalah dan justru ada beberapa hal menarik di sini tanpa perlu terpaku dengan membeli seri iPhone yang paling baru. Jadi alasan pertama menurut saya adalah tentu bicara soal harga. Karena kita tidak punya uang. Kalau kita perhatikan, tren harga iPhone di Indonesia dari pertama peluncuran itu biasanya mengalami penurunan sekitar 15-20% per tahunnya. Contohnya, iPhone 12 yang rilis di tahun 2020 untuk base model itu harganya 15 juta. Dan kalau kita lihat di market saat ini harganya sekitaran 10 juta atau udah turun sebesar 30% selama 2 tahun ini. Nah, menurut saya, kalaupun kita beli iPhone 12 di awal tahun 2023 bukanlah sebuah masalah karena loncatan fitur yang ada di iPhone seri terbaru juga nggak terlalu jauh bedanya dibandingkan dengan iPhone 12. Dan di sini tentunya kita bisa melakukan penghematan budget. Yang kedua alasannya adalah performa kamera yang nggak terlalu terpaut jauh. Kebetulan di sini saya nggak megang banyak seri iPhone, jadi nggak bisa membandingkan secara langsung. Tapi Gadgetin itu bikin video, beberapa waktu lalu dia ada bikin video membandingkan performa kamera mulai dari iPhone 11 series sampai dengan iPhone 14 series. Dan ternyata secara overall, performa kameranya nggak terpaut terlalu jauh. Dan di situ juga David memilih performa kamera iPhone 13 Pro jadi yang terbaik. Jadi dari sini bisa ditarik kesimpulan kalau mau dapetin performa kamera yang bagus tuh nggak harus selalu menggunakan iPhone seri yang terbaru yang ada di pasaran saat ini. Alasan ketiga, secara desain iPhone seri lama masih nggak ketinggalan zaman kok. Di sini maksud saya adalah iPhone yang udah menggunakan desain full screen mulai dari iPhone X series yang udah berusia hampir 6 tahun atau juga iPhone 11 series yang berusia 5 tahunan. Pilihan Apple yang masih menggunakan desain iPhone yang bisa dibilang nggak banyak perubahan dari tahun ke tahun menjadikan kita sebagai user iPhone seri lama tuh nggak merasa ketinggalan zaman dengan iPhone yang kita gunakan saat ini. Jadi mungkin kebanyakan orang bosen dengan desain yang gitu-gitu aja, tapi dari perspektif lain, kita sebagai user yang menggunakan iPhone lama jadi merasa ya nggak terlalu ketinggalan banget kan? Alasan berikutnya atau yang keempat adalah dari sisi update software. Nah, ini yang paling nggak bisa dipungkiri, kenikmatan sebagai user iPhone adalah dukungan update software-nya yang sangat panjang. Kalau kita lihat dari versi iOS 16, di mana iPhone 8 jadi iPhone tertua yang mendapatkan update iOS 16, maka artinya iPhone yang kita beli bakal mendapatkan update software lebih kurang 5 tahun terhitung dari awal perilisannya. Saat ini kalau kita lihat iPhone masih jadi smartphone yang mendapatkan dukungan software paling panjang yang di antara brand-brand lainnya. Di Android sendiri, flagship Samsung itu dapat update major selama 4 tahun. Jadi kalaupun kita membeli iPhone seri lama yang berusia 2-3 tahun yang lalu, itu masih sangat aman kok, masih dapat dukungan update iOS ke depannya. Alasan kelima adalah meski kita menggunakan iPhone seri lama, tapi untuk aksesorisnya itu masih sangat banyak dan masih sangat mudah untuk kita temui di pasaran. Untuk mengakali kondisi yang mungkin kita bosan sama HP kita, ya salah satunya adalah dengan cara ganti-ganti casing. Dan untuk iPhone ini tuh aman banget. Kita contohin iPhone 11 deh yang rilis 2019, bandingin sama flagship Samsung yang rilis di tahun yang sama, itu ada Samsung S10 series. Buat nyari aksesorisnya, mau casing, tempered glass, jenis yang kayak gimana juga, itu masih sangat mudah ditemui untuk iPhone 11 dibandingkan dengan Samsung S10 series.
masih banyak toko-toko yang menjual aksesoris untuk iPhone dibandingkan dengan brand-brand lain. Salah satunya adalah toko saya sendiri. Kalian bisa dapetin aksesoris iPhone yang sangat banyak di toko saya. Nanti kalau kalian mungkin berminat, link tokonya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Oh ya, hal ini juga berlaku untuk spare part-nya ya, kayak baterai, terus layar, modul kamera, dan lain-lain. So, ini tuh bisa jadi alasan untuk kita bisa tetap bertahan dengan iPhone seri lama yang sedang atau mungkin akan kita pakai. Oke, itu dia tadi beberapa alasan dari saya mengapa menggunakan iPhone seri lama itu masih tetap menarik kok daripada harus membeli iPhone seri-seri terbaru terus. Dan menurut saya kalau membeli sebuah smartphone kan kita nggak perlu ikutin apa yang terupdate saat itu juga, tapi lebih ke arah kemampuan budget kita untuk beli itu segimana. Dan kalau mungkin kalian ada alasan lain kenapa kalian bisa bertahan dengan iPhone kalian yang seri lama, boleh kalian tulis aja di kolom komentar di bawah. Udah, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan ini pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.